Kita ngertinya ya sejauh pengalaman kita saja, sejauh sejarah kita saja. Jadi manusia itu punya keterbatasan-keterbatasan. Yang ini justru merupakan tantangan baginya untuk eksis. Nah, keterbatasan manusia ini yang membuat dia tidak mampu eksis secara penuh sesuai yang dia inginkan. Secara umum itu ada dalam dua aspek, kata Jaspers. Yang pertama keterbatasan pengetahuan, yang kedua keterbatasan situasi. Yang pertama keterbatasan pengetahuan. Sepinter apapun orang, secanggih apapun orang, sedalam apapun pengetahuan seseorang, sifatnya pasti tetap terbatas. Tidak ada orang yang tahu segalanya, tidak ada orang yang ngerti segalanya. Pengetahuan manusia selalu berada dalam limit-limit, batas-batas. Kadang dikotomi, kadang kategori, kadang antinomi. Ini paling tidak yang membuat pengetahuan manusia itu coraknya terbatas. Limit itu ya keterbatasan. Kita ngertinya ya sejauh pengalaman kita saja, sejauh sejarah kita saja, sejauh bacaan kita saja. Ini kan limit-limit. Tidak ada orang yang tahu segalanya, ngerti segalanya, paham segalanya. Tidak ada. Setiap manusia itu pengetahuannya terbatas. Kadang-kadang juga ada dikotomi. Di dikotomi itu kita sendiri yang bikin, oh ini mutlak, kalau ini mungkin sifatnya, oh kalau ini berubah, kalau ini absolut, kalau ini sementara, kalau ini tetap. Ini kan hidup kita itu kan kita merumuskan sendiri aspek polaritas ini. Ini seneng, ini sedih, ini tangis bahagia, kalau ini tangis kesedihan. Itu kan kita sendiri yang bikin polaritas. Kita bikin kategori. Ini orang baik, ini orang setengah baik, ini orang jelek. Oh kalau gini, ini pengkhianat ini. Kalau ini pahlawan. Oh nanti orang lain dengan perspektif berbeda. Oh yang pengkhianat ini sebenarnya yang pahlawan. Yang pahlawan inilah yang penjahatnya. Ini kategori. Ada juga antinomi. Antinomi itu ketika teori ideal berbeda dengan kenyataannya. Itu kan antinomi. Yang ada di peka kepala kita yang baik-baik ternyata tidak sama dengan kenyataannya di lapangan. Yang di kepala kita bayangannya misalnya Indonesia ini bangsa yang ramah, bangsa yang saling menghargai, bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan misalnya. Tapi kok ada fakta ini, fakta itu, kok tidak sama ya? Berarti gagasanku tadi ada yang tidak sinkron. Nah, ini namanya antinomi. Ini salah satu contoh bagaimana pengetahuan itu terbatas. Jadi sebebas apapun kita, ya silakan saja mengklaim kebebasan. Aku ingin melakukan apa saja, aku bisa tahu apa saja, tapi ya kita itu terbatas. Nah, yang kedua, keterbatasan karena situasi. Ini salah satu teori yang terkenal sekali dari Jaspers, yaitu situasi batas. Nah, kalau ini ya sesuatu yang kita tidak bisa menghindarinya. Jadi situasi batas. Situasi batas ini ada dua, nanti ada situasi batas yang sifatnya umum, ada situasi batas yang sifatnya khusus. Jadi situasi batas itu situasi-situasi dalam ruang dan waktu
yang membuat kita tidak bisa eksis secara maksimal. Jadi yang membuat kita tidak bisa mewujudkan diri kita, keinginan kita secara penuh. Ini situasi batas. Kalau situasi batas yang umum itu contohnya misalnya faktisitas. Faktisitas itu fakta-fakta nasib kita. Fakta bahwa kita lahir, misalnya kayak saya, anaknya orang biasa dari desa dengan kemampuan ekonomi yang terbatas, sehingga ya mau tidak mau jalan hidupnya ya tidak jauh-jauh dari situ. Mungkin berhubungan dengan kondisi fisik, misalnya, wah saya itu kondisi fisiknya kecil, tidak terlalu besar, jadi seandainya bercita-cita jadi petinju apa pegulat ya tidak pantas. Meskipun dalam diriku, wah aku ingin jadi orang yang bisa bertarung, bergulat, bertinju, tapi ya kondisi fisiknya begini, mau gimana. Ini namanya situasi batas umum. Jadi situasi batas umum itu keterlemparan kita dalam fakta-fakta, kenyataan-kenyataan hidup yang tidak mungkin kita hindari. Ini di luar pilihan kita. Wah kok saya lahirnya zaman ini ya, mau coba zaman tahun sekian yang Gemaripah loh Jinawi, bukan misalnya. Nah ini tidak bisa, kenyataannya kita memang faktanya kita hidup sekarang. Ini namanya situasi batas umum. Nah, nanti ada situasi batas yang khusus. Situasi batas yang khusus ini isinya 4. Jadi perjuangan, yang kedua penderitaan, yang ketiga kesalahan, yang keempat kematian. Nah, kalau yang situasi batas umum tadi, fakta-fakta tadi ya monggo saja lah, wong itu di luar pilihan kita ya. Tapi beda dengan situasi batas yang khusus ini. Jadi situasi batas yang khusus itu misalnya yang pertama, hidup kita ini butuh perjuangan. Kalau kita tidak mau berjuang, ya kita tidak akan jadi apa-apa. Kita tidak akan meraih apa-apa. Nah, ini situasi batas. Jadi situasi batas ini semacam tantangan buat kita. Kita mau mandek saja atau maju terus berkembang. Kita mau mengembangkan diri atau menyerah. Nah, yang pertama ya menghadapi perjuangan. Hidup ini tidak ada yang instan, yang kita tiba-tiba peroleh begitu saja. Untuk keberhasilan, capaian-capaian dari keinginan kita. Mau tidak mau, kita dituntut berjuang. Nah, menghadapi tuntutan untuk berjuang ini, kita maju atau malah mundur. Kan banyak orang itu saatnya berjuang, dia males atau dia tidak berani atau dia malah salah langkah, harusnya maju malah mundur. Ini namanya situasi batas. Eksistensi diri kita ditantang ketika berhadapan situasi batas ini. Saatnya berjuang, ayo maju apa mundur. Nah, itu maksudnya tantangan itu begitu. Yang kedua penderitaan. Hidup ini pasti tidak selalu mulus. Tidak ada orang itu yang 100% isinya hidupnya enak terus, senang terus. Jadi selalu saja ada aspek-aspek penderitaannya, aspek pahitnya. Loh, kepahitan hidup ini adalah tantangan juga. Dia situasi batas. Di titik inilah batas kita berkembang atau malah mundur. Jadi penderitaan itu membuat kita semakin kuat, semakin tangguh, atau malah kita jatuh. Inilah situasi batas. Kita mengalami pandemi 2 tahun lebih ini. Kualitas diri kita semakin kuat, semakin tangguh, ataukah sebaliknya? Yang ketiga, kesalahan. Ya, manusia itu
mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah, tempatnya dosa. Loh, kalau orang itu loh setelah melakukan kesalahan, dia menyesal, tobat, memperbaiki diri, atau pasrah dalam arti ya sudah, manusia itu memang mudah salah kok, ya wis salah, ya wis salah, tak lanjutin aja misalnya. Nah, itu namanya dia menghadapi tantangan, menghadapi situasi batas yang namanya kesalahan. Itu dia mengambil langkah yang keliru, malah menyerah, malah diam saja. Begitu salah, ini saatnya memperbaiki diri atau menyerah, diam. Nah, itulah situasi batas. Apalagi yang terakhir ini, kematian. Nah, kita semua kan yakin bahwa tidak ada manusia yang tidak mati pada akhir hidupnya. Setiap manusia akan mati.